Pria itu sama sekali tidak pernah menyangka bahwa dirinya hanya membangkitkan kemampuan identifikasi paling tidak berguna. Namun sayangnya ini adalah dunia pedang dan sihir. Profesi bawaan menentukan tinggi rendahnya status seseorang. Artinya, dirinya yang tak punya daya tempur hanya bisa memunguti sisa di belakang orang lain. Menggunakan mata identifikasinya untuk menemukan bagian paling berharga dari monster. Meski setiap kali dimarahi rekan tim karena terlalu lambat, namun dia juga tidak punya pilihan. Karena profesi dan kemampuan bertarung diwariskan, dan tidak bisa diubah setelah lahir. Awalnya dia pikir hidup seperti ini meski sulit masih bisa dijalani. Namun sampai hari ini, dalam sebuah petualangan dungeon, timnya menemukan bangkai anjing neraka peringkat B. Monster seperti ini sangat jarang ditemui. Maka tanpa ragu, prajurit pun mendesak tokoh utama untuk segera mengambil materialnya. Meski merasa tak berdaya, dia hanya bisa menuruti. Namun tepat pada saat itu, prajurit menyadari ada percabangan jalan di depan. Dan di lorong itu terdapat lebih banyak bangkai anjing neraka. Tokoh utama langsung merasa ada yang tidak beres. Berdasarkan peta guild, seharusnya tempat ini hanya memiliki satu jalan. Namun prajurit tidak peduli, matanya sudah dibutakan oleh uang. Jika tokoh utama ingin mundur itu boleh saja. Namun uang yang didapat kali ini tidak akan menjadi bagiannya. Ucapan ini langsung membuat tokoh utama terjebak dilema. Profesinya memang tidak mau diterima oleh tim lain. Ini adalah mata pencaharian yang susah payah ia dapatkan. Memikirkan hal itu tokoh utama pun memutuskan maju bersama mereka. Namun semakin mereka masuk lebih dalam, bangkai anjing neraka pun semakin banyak. Ini adalah kejadian aneh yang belum pernah mereka lihat. Saat prajurit mengira dirinya akan mencapai puncak hidup, tak disangka di kedalaman lorong muncul sepasang demi sepasang mata. Yang menyusul kemudian adalah tak terhitung anjing iblis neraka. Bangkai di sepanjang jalan jelas merupakan hasil pertarungan internal mereka. Menghadapi situasi seperti ini, mereka sama sekali tidak punya peluang untuk selamat. Namun pada saat yang sama prajurit memikirkan sebuah cara. Penyihir langsung mengerti, bahkan sebelum tokoh utama sempat bereaksi. Sihir kelumpuhan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Benar mereka ingin menjadikan tokoh utama sebagai umpan, asal bisa mendapatkan cukup waktu. Mungkin mereka masih bisa lolos dari pandangan anjing neraka. Melihat kedua orang itu berbalik pergi tanpa menoleh. Merasakan ketidakadilan takdir. Namun saat ini dia benar-benar tidak berdaya. Hanya bisa menatap anjing-anjing neraka yang satu persatu menerkam dirinya. Beruntung rasa sakit membuat kelumpuhan itu menghilang. Secara refleks dia meraih batu di pinggir jalan untuk melawan. Memberinya sedikit kesempatan untuk bernapas. Tokoh utama segera mengeluarkan semua makanan dari ranselnya. Lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Namun yang tak dia sangka adalah, yang menantinya justru jalan buntu. Di hadapannya terbentang jurang yang tak berdasar. Sementara di belakangnya ada tak terhitung anjing iblis neraka. Saat itu dia benar-benar putus asa. Namun lebih baik melompat, daripada dimakan oleh monster. Menjelang kematian dia membenci ketidakadilan dunia ini. Dia membenci rekan setim bajingan itu. Namun jika memang harus disalahkan, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya yang terlalu lemah. Hidupku benar-benar payah. Dipermalukan dan diperlakukan seperti sampah. Lalu mati seperti sampah. Namun yang tak terduga adalah, saat membuka mata lagi ternyata dia belum mati. Dalam keadaan samar dia melihat seorang peri mencium dahinya. Namun ketika dia terbangun kembali, peri itu sudah menghilang entah kemana. Awalnya dia mengira itu hanya mimpi. Namun yang aneh adalah, luka-lukanya ternyata sudah sembuh. Dan di hadapannya muncul sebuah pohon raksasa. Pemandangan di sini sama sekali tidak cocok dengan dungeon. Mungkin ini adalah surga. Saat tokoh utama sedang tertegun, tiba-tiba setetes air jatuh ke matanya. Saat itu dia akhirnya teringat bahwa dirinya masih memiliki sihir identifikasi. Maka tanpa ragu, namun yang tidak dia sangka adalah, berdasarkan hasil identifikasi, air ini ternyata adalah air dari pohon dunia. Bahkan mampu menyembuhkan seluruh luka dalam sekejap. Jika demikian, maka pohon di hadapannya pasti adalah pohon dunia itu sendiri. Ternyata kekuatan sihir dunia ini, sebenarnya berasal dari penyerapan unsur magis bumi yang kemudian terbentuk di dalam tubuh. Dan yang menghasilkan unsur magis tersebut adalah pohon dunia. Tentu saja itu adalah kisah dari zaman dahulu. Meski dia juga tidak tahu mengapa setelah pohon dunia layu, unsur magis masih tetap dihasilkan. Namun makhluk yang hanya ada dalam mitologi ini, tidak pernah dia sangka akan muncul di dasar dungeon. Menyadari bahwa dialah yang telah menyelamatkannya. Entah dia bisa mendengarnya atau tidak, tokoh utama tetap mengucapkan terima kasih. Mungkin hanya perasaannya saja, dia seakan mendengar suara perempuan yang membalasnya. Namun setelah mencari ke sekeliling, dia tidak menemukan satupun sosok manusia. Akhirnya dia menyadari bahwa di sini hanya ada dirinya sendiri. Pikiran pertamanya adalah memikirkan bagaimana cara keluar.
Karena di sini sama sekali tidak ada makanan, dan juga tidak akan ada yang datang menyelamatkannya. Sepanjang jalan suasananya sunyi menakutkan, dan tidak ada monster yang muncul. Saat dia bersyukur karena selamat dari maut, telinga kirinya tiba-tiba menghilang, disusul oleh 2 jari tangannya. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, dia pun menggunakan identifikasi, dan sekali melihatnya saja sudah cukup. Yang muncul ternyata adalah goblin peringkat S yang lebih mengerikan dari anjing neraka. Hal ini langsung membuatnya putus asa. Harus diketahui sejauh ini monster terkuat yang pernah dia lihat hanya sampai peringkat B. Namun bahkan monster peringkat B saja sudah bisa merenggut nyawanya. Apalagi yang muncul sekarang adalah peringkat S. Tanpa daya tempur sama sekali dia benar-benar tak punya kesempatan melawan. Namun tepat saat nyawanya berada di ujung tanduk, tak disangka monster itu tiba-tiba berhenti bergerak. Dan pada detik berikutnya justru terinjak hingga menjadi bubur. Pemandangan ini membuatnya mengira ada yang datang menolong. Namun ketika dia sadar sepenuhnya, dia justru menyadari bahwa yang datang bukanlah penyelamatnya, melainkan seekor beruang mati peringkat S lainnya. Monster ini bahkan jauh lebih kejam. Ia tidak mempermainkannya seperti goblin, melainkan langsung memberinya serangan mematikan. Setelah kehilangan satu matanya, tokoh utama masih mencoba melarikan diri. Namun bagaimana mungkin beruang mati memberinya kesempatan? Sambil mencengkeram tubuhnya, ia berniat memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Sudah tidak bisa. Aku akan mati. Tidak tahan lagi. Karena anak itu memohon kepadaku, aku benar-benar tidak bisa menolak anak itu. Barulah aku turun tangan menyelamatkanmu manusia rendahan. Jangan salah paham bocah. Ketika tokoh utama kembali membuka mata, sesuatu yang aneh pun terjadi. Dia kembali berada di samping pohon dunia, dan seluruh lukanya pun telah pulih. Hanya saja mata yang baru saja hilang berubah menjadi sepasang mata heterokromia. Dia tidak menyangka ternyata ada seseorang di sini, dan orang itu adalah peri yang sempat dia lihat sekilas sebelumnya. Sangat cantik. Seperti peri dalam dongeng cerita rakyat. Tak lama setelah dia jatuh ke jurang, awalnya dia mengira itu adalah situasi yang pasti mati. Namun tak disangka dia justru diselamatkan oleh peri pohon dunia. Pihak tersebut tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, bahkan menggunakan esensi pohon dunia untuk menumbuhkan kembali matanya. Mereka menyebutnya sebagai mata peri. Selain peri pohon dunia, di sini juga ada seorang Jimau. Dia adalah ibu dari para peri. Namun lebih tepatnya dia adalah penjaga pohon dunia. Ternyata di dunia ini terdapat total 9 pohon dunia. Demi melindungi mereka para penjaga pun terlahir. Dan tanpa pengecualian, setiap dari mereka memiliki kekuatan yang mendekati dewa. Soal mengapa mereka begitu baik pada manusia sepertinya, karena kamu mengucapkan terima kasih padaku. Ternyata hingga kini tidak sedikit orang yang diselamatkan para peri. Namun selain tokoh utama belum ada satupun yang berterima kasih padanya. Bahkan ada yang setelah tahu dia adalah pohon dunia itu sendiri, dengan serakah memetik beberapa cabangnya. Karena itu tindakan tokoh utama jelas membuatnya tersentuh. Namun karena lukanya sudah pulih, maka Jimau pun berniat mengusir tokoh utama, memintanya segera pergi dari sini. Namun ucapan ini justru menimbulkan masalah. Tanpa diduga hal itu malah membuat peri merasa gelisah. Perlu diketahui di luar sana dipenuhi monster peringkat S. Tokoh utama yang selemah ini jelas bukan tandingan mereka. Membiarkannya pergi sekarang sama saja mengirimnya mati. Namun mengenai hal ini Jimau pun tidak punya pilihan. Ternyata para penjaga tidak bisa pergi terlalu jauh dari pohon dunia. Terlebih lagi di dalam labirin ini dia tidak bisa menggunakan sihir pemindahan. Namun melihat putrinya hampir menangis, hati Jimau pun langsung melunak. Lalu dia mengambil sebuah keputusan, yaitu melatihnya secara langsung, hingga tokoh utama memiliki kemampuan keluar dari labirin sendiri. Meski peri berubah dari cemas menjadi gembira, namun hal ini justru membuat tokoh utama bingung. Karena profesinya adalah penilai yang sama sekali tidak punya daya tempur. Namun soal itu Jimau sangat percaya diri. Lalu membawa tokoh utama menuju bagian terdalam labirin. Dia ingin membuat tokoh utama menjadi kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Dan cara tercepat adalah melalui pertarungan nyata. Namun hal ini justru membuat tokoh utama kebingungan. Karena di depan sama sekali tidak ada monster. Setelah melihat lama dia tetap tidak melihat apapun. Si rambut putih menyuruhnya mencoba melihat dengan mata peri. Awalnya dia juga tidak tahu cara menggunakannya. Namun tak disangka setelah memusatkan pikirannya pada mata peri, labirin di depannya tiba-tiba menjadi saling berkilauan. Sedangkan yang dimaksud Jimau dengan pertarungan nyata, ternyata adalah goblin peringkat S yang pernah ditemui tokoh utama sebelumnya. Dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah menggunakan identifikasi untuk menghindari serangan lawan. Namun itu terdengar jauh lebih mudah daripada dilakukan. Identifikasinya sama sekali tidak berguna. Selain untuk mengidentifikasi monster tidak ada fungsi lain.
Namun Jimao justru menyuruhnya mencoba menggunakan mata peri. Setelah tokoh utama melakukannya, tak disangka berdasarkan hasil identifikasi, gerakan berikutnya Goblin adalah memotong telinganya. Meskipun matanya bisa mengikuti, namun reaksinya tidak mampu mengimbangi. Bagaimana mungkin monster peringkat S bisa dilawan oleh pemula sepertinya? Terlebih lagi dia hanyalah penilai tanpa daya tempur. Beruntung Jimao sudah memperhitungkannya. Setelah membuka perisai pelindung, dia meneteskan air pohon dunia ke telinganya. Pada detik berikutnya keduanya sembuh secara ajaib. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan peri untuk Jimao. Selama memiliki benda ini, entah tokoh utama kehilangan tangan atau kaki, dia bisa menyembuhkannya dalam sekejap mata. Namun bagi tokoh utama ini sama sekali bukan kabar baik. Karena Jimao tidak banyak bicara. Selama dia tidak mati dia pasti bisa diselamatkan. Hanya dengan membiasakan diri pada mata peri dia bisa berkembang. Maka seperti yang sudah diduga, setelah benar-benar berada dalam bahaya, informasi dari identifikasi kali ini menjadi jauh lebih banyak. Goblin akan menyerang kaki kirinya dalam 5 detik. Dengan adanya pemahaman tentang waktu, selanjutnya dia hanya perlu menghindar pada detik terakhir. Maka dia bisa berhasil menghindari serangan Goblin. 5, 4, 3, 2, 1. Berhasil. Aku pertama kali berhasil menghindari serangan monster peringkat S. Kau lihat itu Ursu. Tidak bisa diterima baru sekali menghindar sudah lengah. Karena itu tokoh utama pun tidak berani lengah. Setelah mengulangi cara yang sama, dengan memanfaatkan informasi dari mata peri, tingkat keberhasilannya dalam menghindar pun semakin tinggi. Bahkan sampai akhirnya, bahkan Goblin peringkat S pun bisa dia hadapi dengan mudah. Melihat tokoh utama mulai berkembang. Kalau begitu, si rambut putih memutuskan tahap kedua pelatihan, yaitu mencoba mengalahkan Goblin. Padahal dia hanyalah penilai yang bahkan tak punya tenaga. Bagaimana mungkin bisa bertarung? Mendengar itu Jimao memberinya sebuah pedang kayu. Tentu saja ini bukan kayu biasa, melainkan cabang dari pohon dunia. Karena merupakan bagian dari tubuh peri, maka meski pedang kayu tetap sangat keras. Bersamaan dengan ucapannya berakhir, Jimao pun melepaskan perisai pelindung, tanpa memberi waktu sedikit pun untuk berpikir. Serangan Goblin sudah menyusul, namun dengan pengalaman sebelumnya, selama dipadukan dengan mata peri, cukup menghindari serangan sambil membidik titik lemahnya. Namun rencana terdengar indah, kenyataannya tidak demikian, karena kecepatan ayunan pedangnya terlalu lambat. Pedang kayu sama sekali tidak bisa mengenai Goblin. Namun pada saat yang sama dia memikirkan satu hal. Jika mata peri bisa mengidentifikasi target serangan lawan, maka apakah juga bisa mengidentifikasi jalur serangan? Super identifikasi. Hanya dalam sekejap, gerakan Goblin seolah-olah berhenti. Jalur pergerakannya terlihat sangat jelas olehnya. Melihat lawan sudah mendekat, dia tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Maka tanpa ragu dia menghantam kepala Goblin dengan keras. Serangan itu memang mengenai sasaran. Namun yang membuatnya tidak mengerti adalah, mengapa hanya dengan satu serangan Goblin langsung tumbang. Prinsip ini bisa dijelaskan dengan teorema Pythagoras. Kecepatan Goblin sendiri tidak berubah. Maka gaya tumbukan yang diterima bersifat timbal balik. Ya maksudnya persis seperti yang kamu bayangkan. Pokoknya yang paham pasti paham. Saat tokoh utama masih larut dalam kegembiraan mengalahkan Goblin peringkat S, tak disangka Jimao kembali memberi instruksi baru, yaitu mengalahkan seluruh Goblin kecil peringkat S di tempat ini. Setelah memiliki super identifikasi, tak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian si rambut putih memberitahunya bahwa latihan baru bisa dimulai. Yang dimaksud adalah mencoba merebut skill milik Goblin. Ternyata super identifikasinya bukan hanya bisa memprediksi gerakan lawan, bahkan juga mampu merebut skill orang lain. Harus diakui mata peri ini memang luar biasa. Maka tanpa ragu setelah dia mencobanya, skill itu pun entah bagaimana masuk ke dalam pikirannya. Saat dia sadar kembali, dia sudah menguasai kecepatan super milik Goblin. Pada detik berikutnya dia tak sabar untuk mencobanya. Namun karena dia bukan petarung sejak lahir, tubuhnya tidak mampu menahan kecepatan tersebut. Bahkan belum berlari jauh, tokoh utama sudah terjatuh akibat ototnya robek. Namun Jimao sudah memperkirakan hal ini. Dia tetap menggunakan air pohon dunia untuk menyembuhkannya. Setelah sembuh dia langsung disuruh berlari lagi. Adegan ini terus berulang. Dia berlari dia menyembuhkan. Setiap kali robek, serat ototnya akan menjadi semakin kuat. Asal diulang ribuan kali, tubuhnya pun mampu menahan segala jenis gerakan. Setelah berlari dalam jangka waktu tertentu, dia akhirnya mengalami perubahan total. Tubuhnya juga sudah mampu beradaptasi dengan kecepatan super. Pada saat ini dia merasa dirinya sangat kuat. Bahkan jika harus bertarung dengan beruang mati peringkat S, mungkin saja dia bisa menang. Namun Jimao berkata ini masih jauh dari cukup. Karena dia masih kekurangan cara menyerang yang efektif, yaitu sihir. Tentu saja inilah arah pelatihan selanjutnya.
Lalu dia menyuruh tokoh utama menggunakan super identifikasi padanya. Ternyata mata peri bukan hanya bisa menyalin skill monster, namun juga bisa menyalin skill manusia. Sementara skill pasif milik Jimao adalah sihir tanpa mantra. Sesuai namanya menggunakan sihir tanpa perlu melafalkan mantra. Setelah itu dia langsung melemparkan satu bola api ke tokoh utama, untuk mencoba membiarkannya menyalin. Padahal menembak dinding pun sebenarnya bisa disalin. Namun entah kenapa justru dia yang terus dijadikan sasaran. Dan alasannya hanya satu, rasa sakit membuat belajar lebih cepat. Begitulah 5 hari berlalu tanpa terasa. Pada awalnya satu bola api saja sudah menguras seluruh mananya. Namun tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh air pohon dunia. Jika 1 tetes tidak cukup maka 2 tetes. Air pohon dunia tidak hanya memulihkan mana miliknya, bahkan juga mampu meningkatkan batas maksimum mana. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu mananya harus benar-benar habis terlebih dahulu. Setelah itu tokoh utama terus melatih kapasitas mananya. Setelah setengah bulan berlalu, mana miliknya sudah mampu mendukung pelepasan 1000 bola api sekaligus. Dan dia juga mempelajari sihir menengah lainnya. Melihat kemampuannya sudah mencapai peringkat S. Kalau begitu, sudah waktunya membalas dendam pada beruang mati. Dia masih ingat samar-samar saat pertama kali memasuki labirin. Dirinya hampir dibunuh oleh monster itu. Namun saat ini ketika mereka bertemu kembali segalanya sudah berbeda. Tatapan matanya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Namun karena terlalu terburu-buru, meskipun tidak satu pun bola api mengenai sasaran, setidaknya dari segi aura dia tidak kalah. Maka demi meningkatkan tingkat akurasi, dia memilih menyerang dari jarak dekat. Setelah menggunakan kecepatan super, dia juga menggunakan super identifikasi saat beruang mati melakukan serangan balik. Angin puting beliung penghancur area parkir. Namun ini tetap tidak mampu mengalahkan beruang mati. Tentu saja dia juga menyadari hal itu. Namun itu hanya karena daya tembaknya masih kurang. Jika dia melepaskan 100 sekaligus, bagaimana hasilnya nanti? Lihatlah serangan 100 bola apiku. Aneh. Apa beruang mati ini selemah itu? Tidak. Akulah yang menjadi lebih kuat. Namun hal ini justru membuat penjaga pohon dunia khawatir. Demi bisa melindungi para peri dengan lebih baik, maka sebelum pergi dia memberinya sebuah batu filsuf. Dengan begitu Jimao dapat terhubung dengan kesadaran tokoh utama. Bukan hanya bisa membimbing pertarungan, bahkan saat krisis dia juga bisa datang dengan sihir teleportasi. Padahal sebelumnya tidak bisa, mengapa sekarang bisa? Ternyata mata tokoh utama kini setara dengan pohon dunia. Oleh karena itu sebagai penjaga pohon dunia, si rambut putih tentu bisa muncul kapan saja. Hal ini membuat tokoh utama sangat tersentuh. Keduanya telah terlalu banyak membantunya, maka dia pun ingin tahu apa yang bisa dia lakukan untuk mereka. Namun tak disangka pertanyaan ini membawa hal penting. Ternyata peri memang memiliki sebuah harapan. Dia selalu ingin bertemu keluarganya. Ternyata awalnya hanya ada satu pohon dunia. Namun karena berbagai alasan pohon dunia terpisah menjadi 9 inti peri. Dan mereka masing-masing tersembunyi di labirin di seluruh dunia. Setelah langsung menyetujuinya tanpa ragu, tokoh utama pun memutuskan setelah dirinya keluar, dia akan membantu peri mencari para saudari yang telah lama terpisah. Namun sekarang hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana cara keluar. Di permukaan dia terlihat berjalan sendirian. Padahal sebenarnya masih ada 2 orang di sisinya. Mereka seperti sebuah navigasi, yang terus menunjukkan arah saat tokoh utama tersesat. Bahkan bisa merasakan kemunculan monster lebih awal. Tak lama kemudian dia bertemu monster peringkat S pertama. Namun bagi dirinya sekarang hal itu tidak berarti apa-apa. Bahkan lewat identifikasi dia kembali memperoleh 2 skill, yaitu ketahanan penuh terhadap semua status abnormal, serta racun pelarut yang melarutkan semua yang disentuh. Padahal sebelumnya setiap kali memperoleh skill dia selalu sakit kepala. Namun mengapa sekarang tidak lagi? Dan karena sudah bertanya, sebenarnya alasannya sangat sederhana, yaitu karena peri telah menyembuhkannya. Pihak tersebut bukan hanya bisa menjadi mata air berjalan, bahkan juga bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu peri sama sekali tidak akan merasa bosan. Tak lama kemudian dia tiba di sebuah ruang bos. Menurut penjelasan Jimao, setiap labirin memiliki ruangan seperti ini. Hanya dengan mengalahkan bos di dalamnya, barulah dia bisa keluar dari labirin. Kemudian setelah mengetahui bos di dalam sangat mengerikan, awalnya dia juga sempat merasa khawatir. Jika dirinya kalah, maka dia tidak akan bisa membantu peri mencari keluarganya. Namun begitu kata-kata itu terucap, peri menenangkannya agar tidak perlu khawatir.
Selama tokoh utama tidak mati dia bisa menghidupkannya kembali. Maka dengan begitu tokoh utama pun memutuskan untuk mulai menantang. Namun yang sama sekali tidak dia sangka adalah, dibandingkan monster sebelumnya, bos ini memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar. Awalnya dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Namun berkat bimbingan si rambut putih, dia bukan hanya bisa memprediksi jalur serangan lawan lebih awal, bahkan juga diajari langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Namun yang tidak disangka Jimao adalah, tokoh utama sama sekali tidak punya kemampuan menahan kekuatan lawan. Namun selama tidak terbunuh dalam satu serangan itu sudah cukup. Karena matanya masih memiliki mata air berjalan, yang setiap saat terus menyembuhkannya. Justru setelah bersentuhan dengan bos, tokoh utama pun menggunakan skill yang baru dipelajarinya, yaitu racun yang mampu melarutkan segalanya. Hal ini langsung membuat bos terkejut. Rasa sakit mendadak membuatnya tak sempat bereaksi. Tepat pada saat yang krusial ini, Jimao menyuruhnya segera menggunakan sihir tingkat tertinggi. Meskipun berdasarkan kapasitas mana sebelumnya, paling banyak dia hanya bisa melepaskan satu kali. Namun sekarang keadaannya berbeda. Setelah mendapat bantuan dari peri, dia pun tidak lagi memiliki keraguan. Serangan Nova dilepaskan. Saat dia tersadar kembali, bos sudah hancur hingga tak bersisa. Melihat hal ini peri terus memuji tokoh utama sambil menyembuhkannya. Sambil melakukan penyembuhan, selagi bos belum sepenuhnya menghilang, tokoh utama segera menggunakan identifikasi untuk merebut skill lawan. Namun tiba-tiba si rambut putih mengingatkannya bahwa masih ada satu hal lagi, yaitu inti labirin. Inti labirin sendiri adalah pusat dari labirin tersebut. Selama diidentifikasi mata peri akan kembali berevolusi. Mendengar itu tokoh utama tentu tidak punya alasan menolak. Kemudian melalui serangkaian tindakan Jimao, tokoh utama sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Hingga saat dia membuka mata kembali, mata perinya telah naik ke tingkat 2. Dan dia juga memperoleh skill baru, yang memungkinkan memantulkan kerusakan melalui identifikasi. Dengan begitu mereka pun berjalan keluar dari labirin. Saat dia berniat kembali ke kota terlebih dahulu, tak disangka tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Setelah mendekat ternyata itu adalah beberapa naga kecil langit. Pengalaman yang sudah di depan mata tentu tidak akan dia lewatkan. Lalu setelah semuanya dibantai, skill peringkat A tidak terlalu dia perhatikan. Namun kafilah dagang yang muncul di depannya membuatnya agak terkejut. Karena awalnya dia masih ingin bertanya apakah mereka baik-baik saja. Tak disangka tepat saat si rambut merah muda menoleh. Apakah kamu terluka? Ketemu, aku, tuanku sang pahlawan, pahlawan. Saat tokoh utama merasa kebingungan, pria di sampingnya memperkenalkan diri sebagai pemilik serikat dagang.